atasannya. Lelaki yang mendapat gelar doktor dari Universitas Indonesia ini adalah pribadi yang sangat produktif. Lebih dari 40 judul buku dan ratusan karya ilmiah dihasilkannya. Dan kini, sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Jimli pun tetap menelurkan ide-ide kreatifnya demi kemajuan bangsa Indonesia. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan segera ngobrol dengan Profesor Jimli Asidiki. Tapi sebelumnya, Prof, biasanya aktivitas kalau Lebaran ini, kalau misalnya nggak kita gangguin, harusnya kemana, Prof? Lebaran bersama keluarga, nggak pulang kampung, Prof? Enggak, saya kalau keliling keluarga sudah. Biasanya hari kedua, kalau hari pertama biasanya keliling sesama pejabat tinggi negara dan senior-senior. Saya selalu datang itu ke mantan-mantan presiden, mantan wakil presiden. Hari kedua keluarga, hari ketiga saya yang terima tamu, open house. Ramai kemarin, 1 hari penuh. Nah sesudahnya ya, libur begini santai. Biasanya saya orang rumahan ini, jadi biasanya di rumah aja, baca internet, baca jurnal mutakhir, dan menulis buku. Itu kerjaannya. Membaca. Tadi saya lihat waktu saya datang juga sedang pegang dan 2 buku sekaligus yang ada di samping saya. Ini buku favorit atau ini buku saya yang terbaru yang ini sudah buku selesai saya ditulis? Yang sudah terbit, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Saya memperkenalkan ide baru yang berkembang di dunia. Ya. Nah, kebetulan kita punya DKPP sebagai model dari peradilan etik pertama di Indonesia. Nah, yang satu ini sedang diedit di percetakan di LP3IS. Judulnya Konstitusi Sosial. Sebelumnya saya tulis buku Konstitusi Ekonomi diterbitkan oleh Kompas. Sebelumnya lagi ada Green Constitution. Jadi total buku saya sekarang sudah 42. 42? Nah, jadi ini mudah-mudahan salah satu bacaan yang penting nanti, bukan hanya untuk ahli hukum, tapi juga ahli ilmu sosial dan politik pada umumnya. Konstitusi sosial. Ini tadi disampaikan, istilah konstitusi sosial ini adalah yang pertama bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ya. Apa yang diperkenalkan? Social Constitution. Selama ini konstitusi itu hanya dipahami sebagai dokumen politik. Jadi kalau tradisi Amerika, konstitusi itu ya political constitution. Nah, tapi kita sekarang ini, dan memang sejak tahun 45, mendesain undang-undang dasar itu bukan hanya di bidang politik, tapi juga ekonomi. Ada pasal 33, pasal 34, maka saya tulis konstitusi ekonomi. Nah, sekarang konstitusi sosial, karena konfigurasi kehidupan sudah berubah. Ada state, civil society, market, masing-masing harus tunduk pada aturan yang disepakati bersama. Nah, itulah konstitusi. Nah, ini saya perkenalkan konstitusi sosial. Mudah-mudahan ini jadi bacaan para aktivis, para ilmuwan sosial pada umumnya. Prof, pernah menjadi ketua MK, kemudian saat ini kita yang mendirikan yang pertama dulu tahun 2003. Terus sekarang menjadi ketua DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini pertama juga. Di dunia juga belum ada ini lembaga begini. Kalau MK, Mahkamah Konstitusi kita itu yang nomor 79. 78 Thailand, kita 79. Tapi kita mendirikan MK itu pertama di abad 21. Pertama juga. Ya. Cuma udah telat 1 abad. Karena MK pertama lahir di Vienna, Austria tahun 20. Tapi tidak apa-apa, kita melengkapi sistem bernegara kita makin modern sesuai dengan tuntutan zaman. Suka dukanya menghadapi berbagai kasus, kemudian harus memutuskan berdasarkan hati nurani jika berbicara ketika waktu itu menjadi ketua MK. Kalau kita kerjanya ikhlas, tidak self-serving, self-dealing untuk kepentingan sendiri, insya Allah selamat. Tapi kalau orang itu hidupnya belum selesai, mau memanfaatkan jabatan untuk cita-cita yang lebih tinggi, atau kekayaan lebih banyak, ya nggak selamat. Prof, bagaimana menahan godaan-godaan itu? Sebetulnya intervensi-intervensi ketika waktu itu berada di Mahkamah Konstitusi juga pasti ada banyak. Setidak-tidaknya lewat SMS. Ya,
saya selalu bilang sama teman-teman, kita ini hidup di tengah malaikat dan setan. Dan setan itu ada di mana-mana, termasuk dalam diri kita masing-masing. Jadi, kalau hidup dengan kenyataan banyak orang yang intervensi dan mempengaruhi, ya biasa saja. Orang setan yang ada dalam diri kita juga sering membujuk rayu kita gitu loh. Jadi tidak usah khawatir dengan diintervensi, dipengaruhi orang lain. Yang penting dalam membuat keputusan kita independen. Nah, begitu. Selain SMS sebetulnya, seberapa sering kemudian bentuk apa saja intervensi-intervensi itu? Ancaman bahkan? Ada juga ancaman, tapi ya waktu itu karena MK masih baru, masih banyak orang belum paham, ancaman belum ada. Yeah. Dan pilkada belum ada di MK waktu itu. Jadi kepentingan yang diperdebatkan di MK di zaman saya sebagian besar menyangkut ide, menyangkut public policy, kepentingan umum, tercermin di undang-undang. Jadi debatnya itu lebih akademis gitu. Dan saya pun menciptakan suasana akademis. Setiap hakim harus menulis buku, dan alhamdulillah tidak ada satupun hakim yang mengakhiri masa jabatannya tidak punya buku. Ada yang 2, ada yang 3. Saya paksa. Nah, jadi iklimnya iklim akademik, iklimnya itu intelektual. Itu yang menyelamatkan kita dari nafsu uang dan nafsu kuasa. Karena kita menghabiskan waktu kita dengan ide-ide untuk berbangsa, bernegara yang lebih baik. Begitu. Amin. Dari Mahkamah Konstitusi kemudian ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sengketa-sengketa pemilu, persoalan-persoalan pemilu yang ada sejauh ini. Kalau di DKPP atau yang terkait dengan pemilu tentu lebih rumit, karena ini menyangkut nafsu manusia berburu kekuasaan. Betul. Nah, maka iblisnya lebih banyak, lebih banyak. Jadi karena itu kita harus lebih hati-hati, dan syukurlah bahwa dengan sistem etika pemilu yang kita perkenalkan dengan undang-undang ini ada kontrolnya. Misalnya selama 2 tahun ini sejak DKPP berdiri, kita sudah memecat lebih dari 300 orang komisioner KPU seluruh Indonesia. Banyak orang bilang, waduh ini Pak terlalu produktif ini. Bahkan khusus untuk pasca pileg saja sudah lebih dari 100 yang kita berhentikan. 100 komisioner. Nah, artinya kalau terbukti melanggarnya berat, melanggar kode etik, tidak boleh kita biarkan. Tapi kalau tidak berat dan lebih banyak yang tidak berat, misalnya tertib administrasi, kurang profesional, ya maklum ini tingkat peradaban kita berorganisasi negara ini masih kurang tinggi. Jadi kita harus maklumi, karena itu sanksinya cukup peringatan. Nah, itulah kelebihannya. Kalau hukum kan hanya menghukum saja. Tapi kalau etik ini 2 macam. Mendidik melalui peringatan-peringatan, termasuk peringatan keras sekalipun, itu sifatnya hanya mendidik. Nah, yang satu lagi menghukum. Tapi menghukum itu bukan mau menyakiti yang bersangkutan, melainkan tujuannya untuk menjaga kehormatan institusi. Nah, begitu. Prof. Jimli, kita baru saja merayakan Pesta Demokrasi Indonesia, kebetulan berbarengan dengan bulan Ramadan, dan kemudian sekarang ini kita Idul Fitri. Kalau dibilang pesta demokrasi yang sekarang ini dilakukan oleh bangsa Indonesia atau baru saja dilakukan adalah mencetak sejarah baru, begitu. Ya, betul. Evaluasinya sejauh ini kalau dari Prof, sampai paling tidak ke titik ini, Prof. Ya, pertama kita harus bersyukur, tadi sebut bahwa ini kita ya kebetulan gitu ya kan, kita nggak cocok-cocokin jadwalnya. Jadi kita menyelenggarakan Pilpres pertama dalam sejarah yang membelah 2 warga bangsa kita, karena capresnya cuma 2. Nah, kalau di Amerika ini kan sudah 2,5 abad begitu terus. Jadi udah biasa gitu. Gontok-gontokan, tapi begitu selesai Pilpres selesai. Kita ini belum pernah, ini baru pertama. Dan mungkin yang terakhir juga. Karena 2019 nanti pemilu legislatif dan Pilpres itu digabung. Jadi semua partai politik punya hak untuk nyalon ya sendiri-sendiri. Nah, sehingga capresnya bisa lebih banyak. Jadi pengalaman 2014 ini khusus. Pertama kita belum pernah,
dan kemudian kemungkinan tidak akan lagi. Jadi antusiasmenya penuh dengan emosi. Nah, untung ada bulan Ramadan, kita dilatih oleh keadaan, dipaksa oleh keadaan untuk tahan diri, imsak, toleransi, dan sesudahnya ada Idul Fitri. Jadi kita bersyukur bahwa pilpres yang kita lalui dengan tegang ini terselenggara dalam suasana Ramadan dan Idul Fitri. Tapi tolok ukurnya kalau saya menyebutkan apakah pilpres saat ini dengan terutama dibelah jadi dua tadi disebutkan karena hanya ada dua kandidat capres dan juga cawapres, sudah sukses atau belum, Prof? Secara umum kalau dibandingkan dari waktu ke waktu, Pilpres 2009, Pilpres 2004, ya karena capresnya cuma dua, ini hitam putih, penyelenggaraannya jauh lebih mudah, kecurangan jelas terlihat di setiap tingkatan, hitam putih saja. Jadi kalau ini merasa dicurangi, yang mana yang curang? Apakah penyelenggara menjadi sebab atau peserta yang lain? Kan hitam putih. Sehingga setiap tingkatan bisa diperdebatkan dan diselesaikan. Jadi penyelenggaraannya jauh lebih sederhana, dan karena itu laporan yang masuk sedikit sekali. Bandingkan dengan pileg kemarin, ampun, banyak sekali laporan. Kenapa demikian? Karena pesertanya kelewat banyak. Walaupun jumlah parpolnya 12 resminya peserta pemilu, tapi karena sistem suara terbanyak, itu masing-masing caleg 15.000 kali 12, main sendiri-sendiri, sikut-sikutan di antara temennya sendiri. Jadi praktek curang itu banyak sekali terjadi di pileg kemarin. Nah kalau di pilpres ini dikit sekali laporan. Nah jadi itu indikasi bahwa ini jauh lebih baik dibandingkan pilpres 2009 juga demikian, 2004 juga demikian. Jadi sementara banyak yang berkesimpulan inilah pemilu terbaik dalam sejarah. Tapi jangan dibilang sempurna, tetap ada ya masalah-masalah yang tidak boleh dibiarkan. Nah begitu. Jadi kita tidak boleh serta-merta mengatakan ini sudah selesai dengan final, ini paling baik. Nanti dulu kita tunggu dulu pembuktian di MK dan pembuktian di DKPP. Jadi seberapa banyak curangnya, seberapa besar masalahnya yang tidak terselesaikan, itu yang akan menentukan nanti penilaian akhir kita tentang evaluasi. Baik. Ketawa kok meskipun saya serius, ini luar biasa sekali, Prof. Sekarang saya mau tes dulu, Prof. Ini ada beberapa kue di depan kita, kue sajian Idul Fitri yang entah ini sudah pasti ada di setiap tahunnya. Kira-kira begitu. Oke, baiklah. Yang pasti ada itu korma. Nah, saya mau minta Prof. Jimli untuk menyebutkan satu persatu jenis kue ini apa saja. Barangkali kamera bisa mengarahkan. Kita akan melihat, biasanya seorang hakim cukup peka dan cukup sensitif terhadap kasus-kasus, maka saya juga ingin tahu apakah tentang urusan lebaran-lebaran seperti ini, terutama ini biasanya ibu pasti yang ngurusin. Tapi Prof tahu nggak yang di sini ini kue apa, Prof? Ya tahu lah, ini coklat. Buka ya, Prof ya? Iya. Oke, kita buka. Nah yang penting ini korma. Nih. Oke. Ini korma. Ditunjuk, Prof. Ini korma tuh. Oke, korma. Yang tengah apa, Prof? Jangan dilewatin yang hijau. Ini belum saya buka, ini apa ini? Ini made in toko ini. Oke, kita pindah. Yang ini berarti dikurangi satu ya? Hah? Dikurangi satu nilainya, Prof. Ada nilainya. Iya, ada nilainya, Prof. Kalau semua baru 100. Waduh, ini nggak tahu ini apa namanya ini. Ya pokoknya semua enak ini. Namanya kue enak. Ini kue salju, Prof. Oh, salju namanya. Iya, kemudian kenapa nanya? kemudian ada nastar, ada kastengel. Iya, nah, betul. Saya mau sebut itu tadi. Ternyata loh, jago di masalah hukum, tapi saya bilang ngerti urusan kue ya. Prof agak payah nih tentang urusan kue. Ngaku. Sudah, diaku ya, Prof ya. Oke, kita deal dulu. Payah dalam urusan kue, Prof. Oke, Prof, kita lanjut lagi, kita ngobrol. Kita tadi sempat berbicara mengenai sambil dimakan dong. Sambil dimakan boleh nanti, Prof, dihabisin. Tentang kecurangan pemilu, tentang seberapa besar dan seberapa banyak yang sekarang ini sudah masuk di DKPP untuk di MK. Saya tidak tahu kasusnya berapa banyak ya, tapi katanya tebel. Iya. Tapi di DKPP ada 6 kasus, tapi yang
sesudah diverifikasi hanya 5 yang memenuhi syarat. Maka yang 5 itu nanti yang kita sidangkan secara terintegrasi, karena 5 itu meskipun diadukan oleh berbagai macam orang, tapi saling berkait. Kan memang pilpresnya hanya 2 pasang. Betul. Nah, jadi kasusnya itu antara lain Jawa Timur, DKI, entah mana lagi gitu ya. Besok kita akan selesaikan jadwalnya. Yang penting jadwalnya kita akan maraton, diusahakan bareng lah nanti putusannya dengan putusan MK. Jadi sebelum tanggal 22 sudah selesai. Tadi kita berbicara sedikit banyak tentang seberapa siap masyarakat Indonesia dengan proses demokrasi dan pendewasaan demokrasi ini. Kalau mengukur atau mau berbicara mengenai tolak ukur suksesnya rasanya belum, karena prosesnya masih terus berlangsung hingga saat ini. Ya, tapi kalau bahwa membaik itu jelas, jelas sekali ya. Dari waktu ke waktu kita ada kemajuan luar biasa, dan itu harus disyukuri supaya kita bisa lebih maju lagi. Start dengan rasa syukur. Kalau kita tidak mau mengakui dengan sikap positif pada perkembangan yang ada ini, susah kita membayangkan kemajuan. Jadi kita harus terima bahwa ini lebih baik dari yang sebelumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang itu sebaiknya kan, jangan lebih buruk. Bahwa sempurna, yalah kita kan manusia. Betul. Di Amerika aja kampanye hitam masih ada kok. Nah, gitu. Apalagi kita yang baru 15 tahun. So, tidak apa-apa, tapi secara umum ini sudah bagus. apresiasi sudah kita sampaikan, tapi tidak boleh lupa catatan-catatan untuk koreksi penyelenggaraan pemilu untuk tahun ini dan barangkali pemilu-pemilu sebelumnya. Kita akan tegas kalau terbukti penyelenggara melanggar kode etik dan kategorinya berat, ya kita harus tindak. Sebab tahun depan 2015 akan ada 240 lebih pemilu kada. Orang-orang yang bermasalah tidak boleh terlibat lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pilkada. Nah, jadi semua jenis pelanggaran meskipun tidak mempengaruhi hasil pilpres lagi, karena di DKPP tidak bisa menganulir putusan KPU. Yang bisa menganulir putusan KPU hanya di MK. Jadi di KPP enggak, kita hanya mengevaluasi perilaku dari penyelenggara. Nah, kalau memang terbukti, nggak boleh dibiarin. Walaupun tahun depan misalnya Ketua KPU Depok tempo hari pernah kami berhentikan sesudah kasusnya 2 tahun. Artinya tidak ada kadaluarsa. Sebab target atau tujuan kita menerapkan sistem etika itu untuk menjaga kehormatan institusi penyelenggara pemilu, supaya pemilunya terpercaya, dan supaya dengan begitu demokrasinya juga terpercaya. Jadi zaman sekarang sudah lain dengan dulu. Demokrasi tidak sekedar hanya formalistik prosedural, tapi harus berintegritas. Makanya etika berdemokrasi menjadi penting. Betul. Itu yang kita pelopori juga di Indonesia. Maka satu-satunya negara yang membuat lembaga peradilan etika pemilu baru kita. Nah, itu dengan DKPP sekarang. Gitu. Jadi pokoknya kita bersyukur Indonesia ini jelek-jelek begini hebat juga. Dan karena itu seluruh dunia sedang mengawasi kita. Apakah pilpres ini akan berakhir dengan tuntas atau tidak? Jadi Sekjen PBB saja pun khusus menelepon Presiden SBY karena merasa khawatir kok ketegangannya ini seru sekali. Jadi dunia menyaksikan kita karena kita adalah demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dan untuk negeri muslim, mayoritas muslim, kita demokrasi terbesar pertama. Maka ini taruhannya besar. Nah, maka itu kita harus sukseskan ini. Nah, ini dia. Kecurangan yang saat ini sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi begitu oleh salah satu pasangan capres-capres atas ketidakpuasannya dengan penyelenggaraan pemilu. Dulu Prof pernah berada di MK dan menjadi, kalau saya menyebut, yang merintis juga waktu itu, yang sedang dihadapi oleh MK bukan saat pakai ini. juga, memang merintisnya. Ya baik Prof. Yang saat ini sedang dihadapi oleh MK, terutama untuk, jika tadi disebutkan kembali lagi ke diri, tapi barangkali tidak mudah juga bagi MK. Ya, insya Allah kawan-kawan di MK itu orang-orang yang profesional. Memang pernah ada masalah karena salah satu anggota ketuanya yang lalu itu terlibat
kasus. Betul. Ya. Tapi justru karena itu jadi insentif bagi 9 hakim yang ada sekarang untuk memperbaiki citranya. Jadi kalau menurut saya tidak usah dibayangkan bahwa akan ada hal-hal yang praktek tidak terpuji di MK. Kita harus percaya mereka independen, mereka profesional, ya, dan imparsial, tidak berpihak. Maka putusannya nanti, apapun putusannya, mari ya, saya harapkan pasangan calon nomor 1 yang sekarang mengajukan sengketa itu juga harus menerima. Ini adalah peluang kita terakhir, sekaligus juga memberi pembelajaran. Semua perselisihan hasil pemilu kita selesaikan bukan di jalanan, bukan lewat demo, tapi secara beradab melalui ruang sidang terbuka untuk umum. Situ kita berdebat, ya kan? Buktikan mana yang salah, supaya KPU juga punya kesempatan untuk klarifikasi. Jangan dia dikuyo-kuyo, difitnah-fitnah yang belum tentu benar. Jadi biarlah dunia menyaksikan persidangan itu secara terbuka, rasional. Ya, nanti mana apa yang diputuskan, siapa yang menjadi presiden, itu akan menjadi presiden bagi kita semua. Dan saya juga berpesan kepada presiden terpilih pun tetap selama menjadi presiden terpilih belum menjadi presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia baru berganti pada tanggal 20 Oktober. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia adalah SBY. Kita tetap harus memberi tempat kepada SBY sebagai presiden sampai tanggal 20. Nah, itu ya. Jadi kita harus sabar mengikuti proses ini. Saya setuju dengan itu, Prof. Menggebu-gebu sekali kalau sudah berbicara mengenai hukum dan juga politik. Tapi ini lebih membuat saya tertegun lagi. Dituliskan bahwa norma hukum harus dibersihkan atau dimurnikan dari aneka pengaruh sosial, politik, ekonomi, apalagi pengaruh etika dan agama. Sejauh ini, Prof, jika ingin mengusulkan, jika boleh mengkritik, apa-apa saja yang konstitusi kita harus benahi? Ya, terutama itu tadi itulah kalimat yang selama ini dipahami selama 3 abad, bahwa hukum itu tidak boleh campur aduk. Betul sekali, dia harus dibedakan, tetapi mereka antara norma hukum, norma etika, norma agama itu harus kolaborasi, jangan dipisahkan atau dipertentangkan. Lebih spesifik lagi kalau untuk undang-undang kita, Prof, barangkali? Ya, misalnya sistem etika bernegara. Kita punya Pancasila, kita punya TAP MPR nomor 6 tahun 2001, dan Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya constitutional law, hukum konstitusi, tapi juga constitutional ethics, ada etika. Nah, maka kita di samping menegakkan hukum bernegara, juga etika bernegara. Setiap pelanggaran hukum pasti melanggar etika. Tapi yang tidak melanggar hukum belum tentu tidak melanggar etika. Jadi standar perilaku kita bernegara harus makin tinggi dari sekedar taat pada hukum, tapi juga mesti beretika. Tuh. Kita harus belajar dari Ramadan, tahan diri, belajar akhlak, dan semua agama ketika kita bicara mengenai etika, semua agama itu sama menganjurkan standar etika yang sangat tinggi. Kalau kita bicara hukum, beda pendapat kita. Tapi begitu etika, ya, jadi etika ini harus kita promosikan. Disitulah kekurangan kita selama ini.